Halo teman-teman, balik lagi sama gue Dila, ada Kinoy, ada Bagus. Balik lagi di Pojokan Podcast. Kali ini kita udah terlalu lama banget gak bikin episode baru ya. Gila. Parah sih. Parah. Udah hampir setahun men kita nggak ngeluarin episode baru, bener-bener vakum sementara karena memang ada kesalahan teknis. Kesalahan manusianya juga. Sama human error juga, terus lebih ke sibuk juga sih ya, banyak yang harus dikerjain. Sibuk. Kemarin katanya lu juga sempat kena COVID no ya? Iya anjir. Lu sempat kena COVID, Bagus juga hatinya sakit lagi katanya. Au. Sama ada 2 orang dia sakit dan gue doang di bawah dong. Oh iya, gue sakit lagi. Tapi teman-teman Pojokan Podcast nih apa namanya bakal ikut sedih kalau tahu cerita Kina. Tapi nanti kita akan kulik sebentar sih ke dia. Nangis kan? Gue terlibat udah COVID terus ditinggal nikah. Ini parah. Holy. Jadi ceritanya gimana tuh Noy? Lu abis COVID terus ditinggal nikah tuh gimana ceritanya? Ini langsung diceritain nih, nggak basa-basi dulu APG. Ini langsungnya biar cepet. Biar yang lain tahu nih kenapa kok Pojokan Podcast ngeluarin episode baru nih. Soalnya beberapa teman-teman gue sama beberapa orang di IG pada nanya gitu, Bang, lo nggak bikin episode baru? Gue bilang masih ini nih bro, kesalahan teknis sih, maksudnya kayak sebenarnya juga alat sih, masalah alat kemarin kan laptop gue rusak tuh, jadi gue nggak bisa ngedit, bingung juga kan, makanya kemarin ya udahlah kita bikin break dulu deh, sementara gitu. Balik ke Kina, coba tadi nih ceritain dikit nih dari COVID sampai ke. Jadi gue kena COVID itu bulan Agustus tahun lalu. Itu di situ gue, nyokap gue, bokap gue sama ponakan gue berempat. Kalau nyokap bokap gue emang sakit ya kan. Nah gue nggak ada gejala sama sekali kayak orang-orang tuh kayak nggak bisa nyium. Ya, gue juga emang nggak bisa nyium ya kan. Nggak ada perempuan, nggak ada perempuan ya kan. Jadi nggak bisa nyium. Iya sih. Makan juga kayak gak enak gitu. Enggak, gue biasa aja. Makan mie gue masih hobi ya normal kan? ya? Normal berarti. Apaan yang masih masuk? Berarti positif. Terus? Ya gue pengen murka ya kan. Anjir gue kenapa kan? Positif tiba-tiba kan. Yang bisa murka tuh Tuhan. Lu bukan Tuhan bego. Iya sih gue mau ngamuk deh. Terus? Cuman ya gue akhirnya berpikir positif kayak mungkin gue disuruh jagain mak bapak gue di sono kan. Soalnya kan gue di. Tapi emang nyokap bokap lu dibawa ke Wisma juga? Iyalah sama. Semua gue berempat. Sama adek lu siapa, Emis ya? Bukan, adeknya Emis, ponakan gue. Yang kecil, si Emir. Si Emir. Kakak lu kena juga? Kakak gue enggak. Dah gimana anaknya kena? Lucunya nih kakak gue awalnya reaktif. Oh. Kakak gue awal reaktif. Akhirnya dia libur tuh. Terus dia dulu kan belum ada antigen kan ya, masih tes swab sama apa tuh? Yang biasa. Rapid test ya reaktif, disuruh isolasi di rumah kayak suruh banyak-banyak minum vitamin segala macam. Cuman belum bisa nyebarin virus gitu kan, masih reaktif. Tentunya gue yang kena yang nggak pernah keluar ya kan. Gue bingung kenapa ya kan. Itu ajab sih kayaknya. Iya ajab sih, fix. Benar. Karena beda anjir. Antara ujian sama ajab beda. Bayangan gue nih Wisma Atlet ya, waduh gimana nih kayak di kerangkeng nih kan. Kayak dikasih makan beling istilah katanya nih. Udah lumping kali ya. Iya gue sih nggak enak banget. Nggak tuh nyampe sono sumpah sih namanya Wisma Atlet ya kan. Mau buat atlet-atlet. Semua kan. Iya, gue berasa atlet di sana. Lu dapat medali apa di sana? Perak gue. Soalnya tapi Noy, di sana kan banyak yang COVID juga kan, nggak yang ini loh cakep-cakep kan di Wisma Atlet. Iya, gimana mau lihat pakai masker semua. Tapi lu seruangan isi berapa orang? Hah? Emang gue better isi 6 ya? Apaan sih? Serius gitu? Bisa sendiri lah. Oh satu sendiri. Kalau berdua yang satu sembuh, yang ini kena lagi, yang ini sembuh, yang ini kena lagi. Kelar 2 tahun begitu. Oh satu kamar sendiri? Sendiri, cuman kalau bokap nyokap gue berdua. Sebenarnya sih berdua. Cuman kan gue bilang, Pak, dokternya kan saya sendiri aja ya kan. Soalnya kesian nyokap saya sama anak kecil. Ini kan sekeluarga ini, ya udah nggak apa-apa. Udah gue sangka gue dibius sampai diinfus, sampai di dia itu jantung gue di beduk. Jantung lu disetrum gitu. Iya, salah. Apa maksudnya yang serem-serem deh, apa pala gue ditancep apa gitu.
nggak tahu ya, gue kasih obat darah tinggi ya, Hexapas aja. Tapi yang datang ke situ pakai APD gitu. Iya astronot tuh, gue kesel nih, gue sumpah. Jadi di sana kan pintu nggak dikunci kan nih. Jadi ntar kadang-kadang malam dia datang tiba-tiba nggak ada ketok nggak ada brek langsung buka ya. Gue ngeri gue lagi ngapain ya kan. Ya lu mau ngapain emang gua? Ya bisa aja gue lagi mandi terus gue mau ambil anduk main telanjang aja takutnya kan. Iya kan gila juga gitu. Ini tengah malam cuman mau ngomong, "Mas, sekarang saya yang jaga," gitu kan. "Oh iya sus." Besok pagi buka lagi, "Sekarang saya yang jaga." Iya gue bilang iya. Sebenarnya nggak penting, kenapa gue bilang nggak penting? Lu tengah malam lu dateng cuman ngomong saya yang jaga, sedangkan gue nggak tahu lu yang mana. Iya. Karena pakai APD ya. Sama semua. Semua pakai astronot ya kan. Gue bilang lu ngapain sih bela-belain? Gue juga tahu kalau kenapa gue nyarinya yang pakaian astronot gue. Gak mungkin lo nyarinya Nggak PPS mungkin gue kan? nyari orang biasa, Pak. Lagi pakai masker aki-aki. Tolong obatin saya. Gak mungkin begitu ya kan. Tapi di sana makanannya enak nih. Sumpah, gue sempet nyesel bilang gue punya penyakit darah tinggi. Ya. Nah, Kenapa gue bilang nyesel? Karena gue diet garam anjing. jadi nggak boleh makan garam di sana. Itu nasi, ayam, sayur emang setiap hari. Cuman nggak ada rasa, hambar. Itu di sono gue sampai mesen Grab beli sambal stopless aja. Ih, Bisa tuh tapi. Tapi emang sih bisa aja. gue teman gue kemarin gue ngeliat ya di Instastory dia. Jadi teman gue kena COVID masuk si Wisma Atlet itu. Terus teman-temannya dia pada kirim-kirimin KFC gitu buat dia bisa. Iya. Jadi di bawah itu nanti Grab naruh di meja di tower berapa, ntar dianterin. Nah, Tapi ntar di Grab atas nggak itu- nyampe masuk anjing. Enggak, jadi Grab di pos depan gila lu. di depan. Jadi kan gue bilang bunuh diri tower ada mejanya gitu. Enggak lah gila. Kalau dia masuk, besoknya dia dirawat di situ anjing. Ih, motornya nggak pulang. Iya, setahu gue bisa emang dikasih Baru makanan-makanan tahu gitu. sih. Gua kira Kayak gitu. Bisa. Pokok Wisma Kemarin Atlet juga gua sempet nggak seserem yang dipikirin orang-orang anjir. Maksudnya orang-orang di situ ya bukan orang-orang sakit ya, orang sakit di rumah sakit. di situ memang kayak Orang yang kayak gue aja, lo Penyembuhan nggak percaya. aja sih. Iya, itu kita sore boleh keluar terapi tuh. gitu kali ya. Iya, Lu balapan bukan dia apa? terapi, isolasi. Isolasi, terapi. Ah, terapi kemo lo. Isolatif apa isolasi? Lakban. Jadi itu setiap sore itu orang boleh pada keluar. Boleh pada Yang keluar. covid boleh keluar, muterin tuh tower. Lantai pada nyebar loh. Iya kan kita doang. Istilah katanya nih zombie kita doang deh. Yang lain kan pada pakai APD kan. Jadi Gua boleh. pikir lu bisa ke Starbucks lu. Ayo gue kalau bisa kalau living gue. Gila, selatan banget, selatan, Haliwing. Kemayoran nggak ada anjing. Ada Jiung. Kayak ijen kopi ya deh, kayak ijen. Jiung Wing. Jiungwing aja. Jiungwing. Lo muter aja tuh Jiung. Haji Ung dong, bukan Ji Iya Ung. Jiung. Nah yang gua nggak habis pikir lagi tuh pas gua lari sore itu ada yang orang pakai sepatu running, pakai jaket, bener-bener yang kayak dia tahu gitu. Gua di sini mau lari nih, pakaian lari. Kalau kita kan biasanya kolor aja orang kita nggak tahu. Iya, kan. Bisa sengaja kan. Kolor dia sepatu running. Rencana banget ya. Iya kayaknya dia tersusun rapi. Iya. Gitu. Sistematis dan masif ya. Tapi sih kalau gua bilang mungkin Struktur, dia sistematif, masif. mungkin sih dia bisa ini sih minta keluarganya kirimin. Nah, iya, Bisa Bisa sih, lah pasti. sebenarnya. Pakai Gojek tadi anterin. Nah, ada kejadian lucu nih, gue di sono. Kenapa tuh? Sehari gue mau keluar. Enggak, 2 hari atau 3 hari gue mau keluar, itu ada orang masuk ke gue. Jadi kan satu kamar gue ada 2 kamar gitu kan. Yang satu langsung sama ruang tamu, yang satu dibikin kamar gitu kan. Kasur ada di-skat-skat 2. gitu. Tiba-tiba pagi-pagi dibangunin kan. Gue sangka mau ngebangunin mau ini saya gitu kan. Ah udah bodo amat, gue merem aja, pegel mata gue ngeladenin lo cuma ngomong begitu ya kan. Gue sampai dimasukin, masa sih sampai dibangunin. Akhirnya gue bangun. Kenapa emang? Kenapa sus? Nih jadi ada pasien kamar sebelah di lantai berapa gitu. Pindah ke sini. Lah, kenapa dok? Gue bilang. Iya pindah soalnya dia itunya atapnya rubuh. Oh, Gila seru banget anjing. akhirnya, iya gue bilang akhirnya masuklah tuh orang ya kan. Cewek Gua cowok? tanya- cowok. Ya. Gue tanya bang kenapa bang? Dong langsung anjing. Atau lu tolak? Ya kalau cewek nggak mungkin dikasih juga gila. Mungkin lah itu. Terus
Udah akhirnya dia ngomong kenapa? Iya bang, kita masuk itu kita udah lihat tapi plafonnya udah rembes-rembes gitu kan. Jam 2 kita kebangun netes tuh cana kita basah, kita minggiran dikit gitu. Begitu jam 4 kita pas banget melek jatuh tuh ambles buah. Nah muka kita banjir. Lu pagi-pagi jam 4 iya syake emang nih. Jadi kenapa bisa begitu Del? Jadi setiap lantai ada kamar mandi. Piling gue itu kamar mandi. Iya sih, Rocok. rembes. Rocok masuk ke peralonnya iya. Emang gitu sih. Umum itu. Internetnya. Itu hal umum sebenarnya kalau. Nah yang gue pikirin itu peralon yang bocor, pelron buat mandi, api WC. Wah kalau WC sedang juga bumbu kacang ya kan. Shit, belum melek mata kejatuhan tuh. Bumbu somai. Pecel ya kan. Bumbu somai ya. Iya. Bumbu pecel. Kredok. Ini kan barangkali yang makan habis makan kangkung campur jadi Nah kredok. tapi setelah nih kan udah abis itu sembuh kan lo abis dari Wisma Atlet pasti sembuh dong. Terus langsung sakit hati lagi tuh. Enggak bagus dulu sakit hati. Oh bagus dulu. Gus lu kenapa Gus? Sakit hati kenapa? Enggak, gue gak sakit hati, gue biasa. Alah. Iya Biasa. sih gue dengernya kemarin katanya lu suto pegan pade kan gue ngeliat di instastory wah anjir kayak mau naik mobil kemana gitu kan jalan Refreshing. romance juga nih pacaran nih kan ternyata di balik itu ada udang di balik bakwan nih kenapa tuh? Ya gitu doang, deh intinya kayak gue putus, gue Kurang cocok. Putus. Gak cocok. Dibilang gak cocok sih cocok menurut gue, cuman dia kayak masih kebanyakan bohongnya sih ke gue. Jadi dan itu pertama kali sih gue kayak mengakhiri sebuah hubungan tuh gue baru pertama kali itu. Lo Jadi, yang mengakhiri? Gue Ya? yang mengakhiri emang. Gue udah gak kuat kan, udah serem sih udah tekanan mental anjing kayak gila sih. Enggak biasanya emang lo diakhiri terus? Kalau dulu sebelum ini ya dia ceweknya sih yang mengakhiri biasanya. Wah sedih juga. Ya nggak masalah kalau emang sudah kelihatan Tidak nggak nyamanan cocok. lah nggak jadi masalah ya. Mendingan kayak gitu. No nggak masalah. problem. Sakitnya kan sebentar, tapi kan kalau dilanjutin terus kan ngebatinnya lama. Yoi. Tapi memang udah ngerasa mungkin kepribadiannya nggak pas sama lo gitu kali ya, nggak cocok ya kan? Dia kayak gimana ya? Banyak bohongnya lah ke gue, biarpun gue nggak nemu bukti-bukti yang konkret, cuman ada lah sebagian yang kayak. Tapi lah ada batin lah pasti ada ikatan batin. Iya. Seperti kayak namanya orang pacaran kan Ya. sering bareng, jadi lebih tahu aja kalau lo bohong atau enggak gitu. Iya. Benar. Gitu aja Tapi sih. sakit hati gak? Ya sakit hati tuh sakit hati. Cuman ya udahlah mau gimana lagi gitu loh. Ini mantap. Benar. Mau digimanain juga nggak bisa udah. Setuju. Gitu. Oh berarti udah sekarang udah mulai lebih ke move on ya? Oh, iya. Udah mulai ngelupain ya? Iya, kayak healing. Iya, healing. Healing for everyone. Bahasa zaman sekarang tuh healing. Tapi katanya sih sakit hati bagus nggak separah lu nih. Lu katanya ditinggal nikah nih katanya. Nay. Ya, gue denger cerita lu sih perih sih gue. Gue shock anjir. Sebagai temen perih sih parah. shock terapi gue malah. Maksud gue gila sampai segitu cepetnya gitu loh. Iya, jadi dia udah terencana gitu Del kayaknya cuman dia nggak Sistematis tahu. ya? Iya, TSM, terstruktur, gitu, TSM? sistematis, masif. Wih, Yoi. boleh. Direncanakan oleh keluarganya gitu. Iya. Tanpa sepengetahuan si itu loh. Anaknya. Si doi. Si Iot. Si Iot. Daskai. Terus gimana? Ceritanya gimana? Lo jelasin dong, diem Iya, doang singkat. anjing. Gimana? Galau kali. Ya sehari 2 hari galau lah. Tapi ya jangan berkepanjangan kan kalau bisa. Iyalah. Itu kan kalau bisa garis bawahnya kalau bisa. Tapi kalau emang lo bisa cuma sehari 2 hari galau, jago sih lo. Iya, amin. Mudah-mudahan. Gila. Gue sih cuma keinget yang di otak gue nih. Foto sahnya dia ya. Anjir, gila. Itu sumpah gue ngomong jujur, misalnya gue lagi di motor apa gue kan ngeliat fotonya kan. Jadi tuh kadang suka kebesit gitu, bener-bener dia lagi Bullshit. senyum semeringah megang Buku nikah. iya cangga, Cincin ya? berduaan, iya nunjukin cincin. Ini ya. Aduh, Iya. itu doang. Sebelumnya jadi gue tuh udah kayak ikhlasin ya udahlah. Cuman gue nya batu, gue pikir dia bohongan gitu. Akhirnya dikasih bukti sama dia. Tapi memang perih sih Noy. Kebanyakan orang pasti lebih milih kayak Iyalah. Mending gue putus. putus. Bener. Mending gue Atau putus enggak atau, dia maaf. meninggal ya? Iya. Iya dia meninggal. Gue ikhlas setelah kata ya udah ikhlas Ini lah. jadi milik orang anjir. Gila Secara perih. tiba-tiba Perih banget, perih gue sumpah. gak berantem, gue gak apa. Tiba-tiba sehari dia gak ngabarin,
Gua nungguin kabar dia, gua di kerjaan pas banget gua mau kerja mau on board itu. Tiba-tiba dia ngabarin lewat IG kan, kayak gitu kan. Trak. Ini Itu gue bengong sadada. Gue sumpah gue sampai nggak makan 2 hari dulu. Wih gila. Kita mewakili perasaan lu perih sih. Perih sih. Sumpah. Gue yang denger Tapi sakit anjing. lu nangis kan? Enggak. Jujur lah. Jujur aja, Jujur. gue tamparin. Nggak usah. Enggak nangis tuh bukan buat yang nangis kejar Iya. gitu, cuman kayak netesin Iya, air mata netesin. gitu. Nangis Di gak? motor sih gue. Gak ketahuan dong anjing. Makanya gara-gara gue dengerin lagu When Somebody Love Me. Ya ampun. When Somebody Love Me. Iya jadi aduh sedih netesin dikit ya aduh. Dan yang uniknya nih, Kino ini pacaran setahun belum pernah ketemu loh. Iya dia LDR, Unik gue banget, tahu dari waktu cerita dia sering ke gue tuh apa namanya sering curhat ke gue tentang cewek kan. Iya uniknya maksud gue kayak. Tapi gila, memang bisa. LDR kayak gitu Gus, apa namanya resiko terbesarnya tuh ya itu. Sebenarnya dia bisa temuin, cuman kan memang harus menunggu persetujuan kali ya. Iya soalnya kan istilah kata dia dari gimana ya istilah kata orang Sunda lah Sundanis ya kan. Sundanis kan lebih ke attitude dan adat. Etika. Iya etika istilah kata dia bilang lo mau kenal sama gue kenal lo orang tua gue, lo mau ketemu gue ketemu dulu orang tua gue istilah. Apalagi ya dia daerah kan lebih mengarah ke situ. Pelosok. Jadi istilah kata gue yang nggak bisa mau ketemu langsung gitu. Nah itu udah tersusun sama dia direncanain tuh sebenarnya habis lebaran. Emaknya pun udah setuju. Mau ketemu sama lu nih. Iya disusun rencana. Wih gue mau nginepin rumah sepupunya. Mantap. Ntar mau dikenalin Oh, udah terencana lah pokoknya lah. Udah pikiran gue deh. Udah mantap lah. Iya Udah asik banget deh. dikasih kabar begitu selang 2 mingguan atau 3 mingguan lah. Dikasih kabar begitu langsung. Panceklik. Apaan tuh paceklik ya? Musim gugur. Tapi Panceklik. parah sih, gila. Maksud gue itu tuh kayak gitu tuh dijodoh-jodohin sampai kayak yang langsung brek kayak gitu tuh zaman dulu nih tahun 60-an. Iya. Zaman-zaman Siti Nurbaya, tahun-tahun iya pokoknya tahun lama lah gitu loh. Bener-bener old school banget tau gak? Bukan old school lagi anjing Sistem gitu. pernikahan kayak gitu tuh old school anjing. Makanya gue kalah old school sama dia. Gila ya. Padahal gue udah ngarepin nih. Kalau emang jadi habis lebaran kita ngebesan anjing berangkat gitu ya. Gue udah rencana mau antar sih. Nah, Ya kan? lo mau nganter gue mikir wah roti buaya gue yang handle deh biarin. Gue udah janji loh dia Kayak gua antar kagak pakai mobil jadi gue. anjing. Cuman ya jalannya beda lah udah. Tapi ingat waktu itu Sujiwo Tejo pernah bilang Apa itu? Tuhan sengaja mematahkan hati kita untuk orang yang lebih tepat men. Jadi mungkin si doi lo itu bukan orang yang tepat buat lo men. Bisa. Jadi ada kata-kata itu waktu itu gue pernah dengar dari Sujiwo Tejo. Jadi memang mungkin ketika lo nanti lo berjalan sama dia mungkin ada problem yang besar yang lo nggak tahu mungkin. Nah akhirnya Tuhan kan maha tahu, lebih tahu. Lebih tahu ya. Akhirnya lo dipatahin hatinya sengaja karena lo bukan dia bukan orang yang tepat buat lo gitu. Jadi ya ambil pelajaran dari situ aja sih. Iya gue sih selalu ya berdoa supaya gue serahin semuanya ya kan. Ngerti kayak ya udahlah gue bertawakal aja kan. Mantap. Jodoh mau rezeki ya kan. Kita nggak punya, kita nggak milik, yaudah. Bakal ada lagi sih nanti gantinya Iya. santai. Berarti Barangkali Dinda Kirana abis ini gede Amin, Iya. amin, gua aminin aja. Kalau sampai itu sih ngarep anjing ngayalan babu. hebat lo kalau sampai iya. Mbak Dinda kalau denger ya, tolong teman saya. Buat Dinda Kirana. gue tag nih ntar. Tapi apa namanya? Berarti cukup setahun kurang itu. Setahun sebulan. Enggak lah, bukan. Ini gue ngomongin podcastnya anjir. Yang ada. Terus-terusan jadinya Gus. Iya. Jadi asik ya? Jadi asik. Jadi curcol kan? Enggak, maksud Gus kan kita lama nih hampir setahun nggak ngupload. Berarti setahun kurang itu banyak juga problemnya ya yang lo Lo rasain. dong, lo nih, lo Gue- gimana? Gue selama setahun itu nggak ada problem apa-apa sih sebenarnya, memang karena sibuk kayak kerja aja gitu. Terus ya karena pandemi kan kayak pasti ada potongan-potongan dari kerjaan, jadi gue terpaksa harus kayak nyari side job Sabtu Minggu atau misalnya kayak hari apa yang gue libur gue izin gitu, gue ngehandle kerjaan lain.
gue lebih ke situ sih, lebih sibuk di situ aja, nggak ada masalah. problem apa sih. Soalnya kita ini setahun kurang nih baru ketemu ini nih. Iya, kita baru ketemu tahun kurang. Bener nggak kabaran, sekali kabaran udahlah biar bermanfaat aja kita ya kan. Tapi gue yakin Pojokan Podcast pasti terus berjalan, nggak mungkin stuck di situ doang. Karena memang ya kesalahan teknis, alat yang kurang memadai juga, belum ada mau sponsorin juga sih. Iya sponsor Ini dong. barangkali. Sponsor dong. Sponsor dong. Kebun kelapa sponsorin. Ngomong RT. RT itu ya, Bapak Bodong ya. Maulana. Bodong siapa ya anjir? Nggak tahu gue. Iya, gila, sembarangan. Tapi Iman Jasad masih ada tuh di situ. Masih lah. Gila. Berjaya dia mah. Anjay. Ya paling gitu sih ya, ntar kita lanjut lagi ke episode-episode berikutnya. Ini pertama kali lagi kita turun ke bumi. Pertama kali kita Kemarin kan bikin dari podcast Kayangan. baru. Gue dulu di Kuang kemarin di tebing gue. Pokoknya tetap pantengin terus Pojokan Podcast. Tungguin episode-episode selanjutnya karena kita akan memulai dari podcast ini dari bukan pengenalan sih, lebih ke Pembukaan baru lagi nih, lanjutan. Kemarin kan bersambung tuh, stuck karena ada beberapa problem. Jadi buat teman-teman tetap pantengin terus Pojokan Podcast, di share juga ke teman-teman, dikasih tahu kalau, Pojokan Podcast udah mulai lagi nih, gitu. Supaya teman-teman bisa denger juga dan bisa bantu share juga. Sampai di sini gue Dila pamit dulu, Kinoy, Bagus, bye. Bye. Assalamualaikum.